Allah menciptakan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang bertakwa untuk dapat menghuni surga itu? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sepi. Orang-orang beriman akan menafkahkan hartanya dengan keredoan hatinya, dengan kelapangan hatinya, di waktu lapang dan di waktu sepi. Terkadang kita memberikan infak, terkadang kita bersedekah, itu nengok-nengok waktunya. Nengok-nengok waktunya, kapan waktu gajian, kapan waktu ada uang. Itu pun kalau ingat. Kalau nggak ingat, pas ada uang nggak ingat, lewat. Pas ada uang nggak ingat, lewat kita bersedekah, lewat kita berinfak. Sewaktu kita belum mendapatkan rezeki, sebelum kita mendapatkan uang, di hati kita berniat, aku nanti kalau punya uang bersedekah, nanti aku kalau punya uang aku mau berinfak. Tapi begitulah setan menggoda. Ketika sudah uang di tangan, ketika sudah ada rezeki, maka setan akan membisikkan, masih banyak keperluan. Kau belum beli ini, kalau kau belum bayar ini, jangan bersedekah dulu. Itulah setan tadi. Padahal kita sudah berniat akan bersedekah. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa telah benar-benar mewujudkan keinginannya, telah benar-benar mewujudkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu dengan cara menyantuni anak yatim, dengan cara memberikan sedikit rezekinya, memberikan rezekinya, membelanjakan rezekinya di jalan Allah dengan cara menyantuni anak yatim. Di bulan Ramadan, orang berduyun-duyun, orang berbondong-bondong untuk melaksanakan sedekah. Sedekahnya kapan? Memberikan takjil ketika berbuka puasa. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dibuat jadwal, kirimkan makanan ke masjid untuk orang berbuka puasa. Masih berjalan sini? Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang Masjid Ar-Rahman tetap memberi jadwal kepada jamaah, pada umat Islam di sekitar Masjid Ar-Rahman untuk memberikan takjil ke masjid. Itu juga merupakan sedekah. Kalau kita yang berniat ingin memulai sedekah, jangan dinilai jumlah banyaknya. Niat tunaikan, mau 2.000, mau 3.000, tunaikan aja. Jangan nunggu 10.000. Kalau kita bersedekah nunggu uang banyak, nggak jadi kita bersedekah. Allah tidak akan memandang begitu banyak sedekahnya, tapi memandang apa? Keredoan hatinya, keikhlasan hatinya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan jumlah banyaknya orang bersedekah, tapi disuruh kita bersedekah. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah engkau sebanyak 100.000 tiap bulan, nggak ada. Tapi disuruh kita apa? Membayar zakat, disuruh kita berinfak. Nggak disebutkan jumlahnya. Tujuannya apa? Mendidik agar umat Islam, mendidik agar kita bersedekah, belajar dari harta yang diberikan Allah, bersyukur dengan harta yang diberikan Allah. Yang lebih parah kan begini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita dikasih Allah nikmat, mulut, tapi kita membanggakan Allah dengan mulut ini. Apa contohnya? Kita dikasih Allah mulut yang begitu indah, mulut bibir yang begitu baik, bisa untuk bercakap, berbicara-bicara. Itu nikmat yang diberikan Allah, tapi kita membanggakan Allah dengan mulut ini. Apa itu? Kita melanggar apa yang diperintahkan Allah. Dilarang kita memfitnah, memfitnah juga kita menggunakan mulut, nikmat yang kita terima dari Allah itu.
Kita menghibah tetangga kita juga, menghibah juga kita dengan mulut. Ini juga nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu tanpa kita sadari, kita diberi Allah nikmat, kita menggunakan nikmat itu dengan keburukan. Kita diberi Allah tangan. Ini nikmat dari Allah, tapi kita menzalimi orang dengan tangan ini. Kita mencuri dengan tangan ini, kita korupsi dengan tangan ini. Itu kan membangkang dengan nikmat Allah. Kita diberi Allah nikmat kaki yang sehat, bisa berjalan, bisa berlari, tapi kita pergunakan nikmat yang ada di kaki ini untuk melawan Allah, untuk tidak sholat. Itu sama dengan membangkang Allah. Itu sama dengan apa? Sama dengan melawan Allah. Dengan apa? Dengan nikmatnya. Bagaimana kalau kita memberikan seseorang kepada seseorang, nih, ku kasih kau uang 200.000. Orang yang kita beri uang tadi dibelinya pisau, dengan pisau itu dia ditikamnya kita. Kita sudah kita kasih dia uang, baik-baik kita sama dia, dibelinya pisau atau dibelinya racun, diracunnya kita dengan uang kita itu. Lebih parah lagi, kita diberi Allah nikmat yang luar biasa dari mulai kepala sampai ujung kaki. Semua nikmat itu kita gunakan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Salah satunya dengan kita tidak menunaikan ibadah sholat. Sadarlah itu. Kita sadarilah itu. Bahwasanya nikmat yang kita terima ini itu nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, dari pagi sampai malam kita tunggang langgang, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, bahkan terjadi pertumpahan darah kita mencari harta itu. Tapi harta itu adalah hanya harta fata morgana. Harta kita hanya harta di dunia. Bagaimana dengan harta kita di akhirat? Ketika rumah yang kita bangun, kita besar-besarkan, dan itu akan kita tinggal. Kalau hanya sebatas tempat tinggal, buat apa? Masih banyak tetangga kita yang tidak makan, kita makan kenyang. Berangkat haji sampai 10 kali dengan alasan aku rindu rumah Allah. Tapi Allah lebih rindu pada orang yang bersedekah dengan tetangganya. Buat apa rumah kita besar-besar, masih ada tetangga kita yang gak makan hari ini. Rezeki kita berlimpah dikasih Allah, tapi kita dijauhkan Allah dari bersedekah. Dijauhkan Allah kita dari berinfak. Alhamdulillah, hari ini jemaah Masjid Ar-Rahman didekatkan Allah dengan kebaikan. Ada harta, ada nilai uang, bisa disedekahkan, bisa diinfakkan, bisa disantunkan kepada anak yatim dan impian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika nanti pada mahsyar, ingat satu hal, Allah akan memintai pertanggungjawaban kita di hadapan. Apa yang dimintai pertanggungjawaban itu? Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan bergerak kaki anak Adam nanti di padang mahsyar sebelum diminta 5 pertanggungjawaban. Yang pertama adalah usianya, umurnya, kemana ia pergunakan. Yang kedua, masa mudanya, kemana ia perbuat. Yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh. Dan yang keempat, hartanya kemana ia infakkan, kemana ia manfaatkan. Dan yang terakhir, ilmunya sejauh apa diamalkan. Itulah dia yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Harta yang kita miliki tidak akan mendapatkan keberkahan kalau hanya kita telan sendiri. Harta yang kita miliki akan menjadi mudarat bagi diri kita, bagi keluarga kita, apabila tidak kita bersihkan dengan bersedekah.
apabila tidak kita bersihkan dengan berinfak, apabila tidak kita bersihkan dengan menyantuni anak yatim, itu akan menjadi mudarat, akan menjadi penyakit, akan menjadi bencana bagi diri kita dan keluarga kita. Karena dengan bersedekah kita bisa mencuci harta kita. Dengan bersedekah, dengan berinfak, kita akan mendapatkan keberkahan umur dan keberkahan. Jangan kita pelit. Sama seperti kita ketika kita dikasih Allah, kita diberi Allah, kita terima. Makanya ada kata kalimat terima kasih. Kita menerima rezeki dari Allah, kita harus ngasih sama orang. Jangan nerimanya kerjanya sama kita nggak kasih sama orang, tumpah badan kita semua. Yang penyakit datang ke kita, yang keburukan datang sama kita, yang fitnah datang sama kita. Itu akibat apa? Akibat tidak mau menyalurkan apa yang menjadi hak orang lain. Ingatlah, bersedekah untuk mendapatkan keberkahannya. Kalau kita sedikit rezeki kita, niatkan jalankan. Mau 5.000, 10.000, tunaikan saja. Jangan tunggu banyak. Kalau kita bersedekah tunggu banyak, kita orang nggak punya, susah. Ya, susah. Jadi jangan bilang orang miskin nggak bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Aku kan miskin, banyak utang. Ya, pinomat 1.000, 2.000 perak. Ya Allah, aku mau mulai dengan sedekahku dengan sekecil ini, tapi aku mau ridhomu ya Allah. Bukakan gitu keberkahan hidupku. Ini yang gawat kan, udah miskin hidup di dunia, nggak mau bersedekah, nanti di akhirat lebih miskin lagi. Banyak orang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian cinta nggak sama harta kalian sendiri? Cinta ya Rasulullah, kami sayang sama harta kami. Ditanya, sebenarnya harta kalian itu yang mana? Kalau kalian cinta, inilah harta. Harta kalian sesungguhnya adalah yang diinfakkan, yang disedekahkan. Harta yang kita pegang sekarang ini dimakan habis, dipakai hancur. Tapi kalau berinfak dan bersedekah, harta itu tidak akan itu akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam barzah. Bahkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, orang yang mau ingin hidup kembali dia ke dunia, dia kenapa? Karena ingin bersedekah. Tundalah kematianku ya Allah. Minta ditunda, dia ingin hidup kembali. Dia ingin bersedekah. Nah, sebagian ulama berpendapat, kenapa mesti sedekah? Ternyata di alam barzah, menurut sebagian ulama, ketika dia masuk di kubur, di alam barzah, sedekah itu yang datang duluan. Begitulah besarnya faedah bersedekah. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini sudah tersedia di hadapan kita. Ini adalah bentuk wujud, ini adalah bentuk solidaritas, ini adalah bentuk rasa kasih sayang jemaah Masjid Ar-Rahman, umat Islam yang ada di sekitar Dusun 15 ini. Masih ada kepedulian terhadap anak yatim ini, karena ini sangat bermanfaat. Ketika sudah mendekati hari Lebaran, anak-anak butuh dana, semuanya butuh untuk pangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan bersama nanti orang-orang yang menyantuni anak yatim pada hari ini diberikan Allah keberkahan umur, diberikan Allah kemurahan rezeki, diberikan Allah kelapangan hati, diberikan Allah hidayah sehingga bisa lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan santunan ini menjadi santunan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan berterima di sisinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo saya mengajak kepada seluruh jemaah, ayo tetap kita tunaikan
santunan untuk mendapatkan keberkahan, agar lingkungan kita, agar dusun kita ini dihindarkan Allah, dijauhkan Allah dari segala macam mara bahaya bencana. Dan kita berdoa bersama nanti agar COVID-19 ini angkat Allah sejauh-jauhnya dari bangsa dan negara ini. Nah, di bulan Ramadan ini, ayo kita syukuri nikmat itu. Kita bagi harta kita. Kita berbanyak sedekah kita. Seperti yang saya katakan tadi, jangan tunggu banyak uang kita baru bersedekah. Nah, kalau mau manggil anak yatim pun gak usah nunggu setahun. Kalau ada 5.000 tetangga kita anak yatim, kita salami, kita pegang kepalanya, itu sudah menyantuni. Gak usah dipanggil ke rumah pun, dia mau pijit, panggil. Sini nak, ini ada untuk jajan mie, pegang kepala berselawat. Anak yatim dan anak yatim piatu itu, atau anak yatim atau anak piatu itu, yang diharapkannya belayan kasih sayang. Makanya Rasulullah sangat sayang kepada anak yatim. Ini sunnah. Dan ini perintah. Makanya anak-anak yatim ini tidak boleh dihati, tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, tidak boleh dizolimi. Anak yatim ini memang agak bandel-bandel. Karena apa? Tapi dia butuh kasih sayang, karena butuh kasih sayang. Kurang kasih sayang, makanya kitalah orang-orang tuanya, tetangga-tetangganya yang harus bisa menunjukkan rasa kasih sayang itu kepada anak-anak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, ayo kita tingkatkan kepedulian kita terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin. Maunya nanti pun tahun depan kalau bisa ditambah lagi fakir miskin ini. Jangan anak yatim aja. Ada beberapa orang fakir miskin bisa dihadirkan. Dibuat kotaknya misalnya di situ, kotak fakir miskin di situ. Dikumpulkan selama setahun. Jadi bukan anak yatim aja, kalau bisa fakir miskin juga dihadirkan beberapa orang yang benar-benar dia membutuhkan. Itu namanya peningkatan. Letakkan aja kotak. Saya tengok di beberapa masjid ada kotak fakir miskin, kotak anak yatim, kotak masjid. Nah, 3 kotak. Jadi siapa yang bersedekah langsung. Jadi jangan ibu bapak anggap ketika masukkan itu belum dimanfaatkan, belum ada pahalanya. Jangan seperti itu. Ketika kita sudah berniat memasukkan, meniatkan itu, jatuhkan uang kita ke situ, itu sudah mendapatkan pahala. Jangan dihitung-hitung pahalanya. Belum dipakai kok, berarti nggak ada pahalanya setahun ini. Jangan. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa bertambah lah fakir miskin beberapa orang. Jadi anak yatim dan fakir miskin. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kampung kita ini dari segala macam bahaya bencana, dari segala macam fitnah, dari segala macam huru-hara, dan dari segala macam penyakit lahir dan batin yang berat. Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin tausiah singkat ini bisa memberi ibroh, menjadi ibroh bagi saya dan bagi kita semua yang berhadir. Dan mudah-mudahan tahun depan pengurus PKM bisa lebih banyak lagi yang hadir. Ini agak menurut saya tengok tahun lalu agak banyak, ini agak sedikit. Mungkin lagi ada halangan. Hari kerja pula lagi nih, hari Jumat. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah berhadir dan pengurus PKM Al-Rahmat Ustaz Istiqomah dalam menjalankan amanah, orang-orang yang memberikan santunannya kepada ayat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, mari kita doa, tangannya diangkat dan diaminkan doanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا غفور رحيم Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkahi rahmati dan ridhoilah umur kami ya Allah, berkahi rahmati dan ridhoilah saudara-saudara kami yang saat ini ya Allah menyantuni anak-anak yatim ini ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan keselamatan atas mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, selamatkanlah hidup mereka ya Allah dan keluarganya ya Rabbal Alamin. Lindungilah mereka ya Allah dan lindungilah kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah dan jauhkanlah kami dari azab, laknat serta murka-Mu ya Allah, dari segala macam fitnah dan permusuhan serta huru-hara, dari gangguan setan dan jin maupun kejahatan manusia serta tipu daya mereka, dari segala macam mara bahaya dan dari penyakit lahir dan batin yang memberatkan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari takdir buruk ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim alaina ya Allah min ad-dunya bi husnil khatimah wa bi kalimati la ilaha illallah wa la takhtim alaina ya Allah min ad-dunya bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma